Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari Relevant Cipher. Nah, jadi kita mulai terlebih dahulu dari enkripsinya. Kita menggunakan contoh di sini yaitu Binus Spasi University. Kita menggunakan key itu sama dengan 3. Jadi key ini untuk apa? Kita pertama-tama untuk memulai enkripsi kita perlu membuat tabel seperti ini. Nah, jadi tabelnya itu dapat dimulai dari barisan paling kiri terlebih dahulu saja. Kita membentuk 3 baris. 1, 2, dan 3. Karena kita menggunakan key itu sama dengan 3. Nah, setelah itu kita susun teks kita dalam bentuk zigzag karena relevant cipher ini juga dikenal sebagai zigzag cipher. Kita tulis dalam bentuk zigzag BINUS University dalam bentuk zigzag seperti ini. Nah, kemudian ini akan menghasilkan hasil enkripsi sebagai berikut. Nah, cara membaca tabel ini untuk membaca enkripsinya itu adalah kita mulai dari barisan paling atas terlebih dahulu. Jadi barisan paling atas terlebih dahulu, kita mulai dari paling kiri, BSVI, kita taruh sini BSVI, kemudian barisan kedua, IUUIEST, IUUIEST, dan kemudian barisan paling terakhir kita mulai dari paling kiri juga, dari kolom yang paling awal. Nah, kemudian ada contoh berikutnya, yaitu kita menggunakan key itu sama dengan 5, dengan sampel yang sama atau contoh yang sama, tetapi kali ini kita memasukkan spasinya. Jadi spasinya itu kita masukkan ke dalam tabel kita. Jadi kita mulai saja dengan membentuk tabel, ada 5 baris di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita masukkan contoh kita ke dalam bentuk zigzag lagi. BINUS. Nah, kemudian untuk yang ini kita masukkan spasinya agar saat didekripsi nantinya lebih mudah untuk dimengerti kalimat apa yang sedang kita berikan gitu. Kemudian kita lanjutkan university seperti ini dalam bentuk zigzag. Nah, berikut ada hasilnya dengan cara membaca hasil enkripsi yang sama, yaitu kita mulai dari paling kiri dan untuk barisan yang paling atas. Kemudian ke barisan berikutnya, dan juga dan seterusnya. Nah, untuk spasi ini juga kita masukkan ke dalam hasil enkripsinya. Itu kita taruh di sini karena ini setelah TU, jadi TU bisa dilihat di sini T, kemudian barisan keempat ada U, dan kemudian ada spasi, kita masukkan saja spasinya ke dalam hasil enkripsi kita. Agar nantinya setelah enkripsi ini diterima dan telah didekripsi, itu akan terdapat spasinya. Jadi Binus Spasi University setelah dienkripsi nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke dekripsinya. Jadi untuk dekripsinya ini ada sebuah contoh yang sudah dienkripsi, dapat dilihat seperti ini. Nah, kemudian untuk relnya kita menggunakan 3. Jadi kita dapat membentuk tabel 3 baris. 1, 2, dan 3. Kemudian panjang dari tabelnya ini adalah 15 atau terdapat 15 kolom. Nah, jadi panjang ini dapat dari mana? Itu adalah dari total panjang dari teks kita ini. Teks yang telah dienkripsi ini dapat kita hitung dari BS dan spasinya juga dihitung, dan sampai APT ini totalnya adalah 15. Jadi setelah ini kita memberikan tanda terlebih dahulu di mana akan diletakkannya zigzag kita. Kemudian kita letakkan terlebih dahulu dari barisan yang paling atas. Jadi barisan yang paling pertama ada B, S, spasi, dan R. Jadi kita letakkan B, S, spasi, dan R. B, S, spasi, dan R. Kemudian ada selanjutnya itu I, U, I, N. Jadi kita letakkan di barisan kedua. I, U, I, N, S, I, I. Dan terakhir kita letakkan juga NAPT di barisan paling terakhirnya. Nah, cara bacanya, ini adalah hasilnya. Cara bacanya itu kita hanya perlu membaca dalam bentuk zigzag. Jadi Binusian, spasi, spirit. Kita hanya dapat membaca dalam bentuk zigzag, dan kemudian hasilnya teks yang dienkripsi tadi telah didekripsi. Sekian dari saya, terima kasih.